Halo semua, kembali lagi di ruang kelas. Kali ini kita akan mempelajari tentang fisika. Nah teman-teman, apakah dari kalian pernah melakukan penelitian di laboratorium? Lalu, bahaya apa saja yang ada di dalam laboratorium? Dan aturan apa yang ada di laboratorium? Mari kita bahas pada video kali ini. Kali ini, kita masih membahas seputar hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Bagian ketiga tentang keselamatan kerja di laboratorium. Di setiap tempat, kecelakaan mungkin saja terjadi. Tak terkecuali di laboratorium, tempat pengamatan bisa dilakukan. Untuk menghindari kecelakaan ini, diperlukan tata tertib yang tentunya harus dipahami oleh semua pengamat. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan prinsip keselamatan kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi praktikan, tetapi juga dapat mengganggu proses praktikum secara menyeluruh. Nah, kita juga harus mengetahui apa saja jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Jenis-jenis bahaya dalam laboratorium diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebakaran. Sebagai akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, seperti pelarut organik, aseton, benzena, etil alkohol, etil eter, dan lain sebagainya. Yang kedua, ledakan. Sebagai akibat reaksi eksplosif dari bahan-bahan reaktif seperti oksidator. Yang ketiga, keracunan bahan kimia yang berbahaya, seperti arsen, timbal, dan lain sebagainya. Yang keempat, iritasi, yaitu peradangan pada kulit atau saluran pernafasan dan juga pada mata sebagai kontak langsung dengan bahan-bahan korosif. Yang kelima, luka pada kulit atau mata akibat pecahan kaca, logam, kayu, dan lain sebagainya. Yang keenam, sengatan listrik. Aturan apa saja sih yang ada di dalam laboratorium? Untuk menghindari kecelakaan, para pengguna laboratorium diharapkan dapat memenuhi dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Berikut beberapa aturan yang berlaku di laboratorium IPA. Salah satunya di laboratorium fisika. Aturan-aturan umum di laboratorium yang pertama, siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa izin guru. Yang kedua, hendaknya memakai jas praktikum apabila mengadakan kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, bacalah semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Ikuti petunjuknya. Apabila masih bingung, tanyakan kepada guru kalian. Yang keempat, pada saat kegiatan praktikum berlangsung, dilarang makan dan minum. Yang kelima, dilarang menyalakan api. Yang keenam, gunakan alat-alat sesuai petunjuk dan seizin guru. Yang ketujuh, selesai melakukan kegiatan praktikum, kembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan bersih dan rapi. Yang kedelapan, cucilah tangan setelah melakukan kegiatan. Yang kesembilan, bersihkan meja kerja dan ruangan laboratorium setelah kegiatan selesai. Yang terakhir, kontrol lagi semua peralatan dan pastikan semua dalam keadaan aman. Selanjutnya, aturan-aturan keselamatan terhadap listrik. Bahaya listrik dapat disebabkan oleh tegangan listrik dari PLN atau alat-alat yang menghasilkan tegangan listrik, misalnya generator. Cara untuk menghindari kecelakaan terhadap penggunaan listrik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pastikan tangan dan meja dalam keadaan kering agar tidak terjadi sengatan listrik. Kedua, pastikan keadaan listrik telah terputus dari sumber listrik saat melakukan penyetelan dan pengubahan rangkaian listrik. Yang terakhir, jangan menggunakan stiker yang bertumpuk-tumpuk di stop kontak karena dapat menyebabkan kelebihan beban sehingga menimbulkan panas dan memicu kebakaran. Teman-teman semua, agar kalian lebih memahami tentang materi keselamatan kerja di laboratorium, alangkah baiknya kita akan mengerjakan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan data berikut. Yang pertama, masker. Yang kedua, jas kerja. Yang ketiga, sarung tangan. Yang keempat, helm. Yang merupakan kelengkapan kerja di laboratorium adalah A. 1 dan 3, B. 3 dan 4, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3,
E 1 dan 2. Teman-teman bisa mempause video ini untuk menjawab soal yang telah aku berikan, kemudian mencocokkan dengan jawaban pada video ini nanti. Berdasarkan soal yang ada, kita dapat memilih jawaban yang A, 1 dan 3, yakni masker dan juga sarung tangan. Nah, ini merupakan kelengkapan kerja yang ada di laboratorium. Soal selanjutnya, yakni pertolongan pertama yang harus diberikan saat tangan terkena bahan kimia berbahaya adalah A. Tangan diberi pasta gigi, B. Tangan diberi alkohol konsentrasi tinggi, C. Tangan dialiri air terus-menerus, D. Tangan dilap dengan kertas tisu, E. Tangan diberi perban. Teman-teman bisa mempause video ini untuk menjawab soal yang ada di video dan mencocokkannya nanti. Jadi jawaban pada soal nomor 2 adalah yang C. Ketika kita terkena bahan kimia pada tangan kita atau kulit kita, maka kita harus terus mengaliri tangan kita dengan air secara terus-menerus. Itulah tadi tentang penjelasan mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Nah, apabila teman-teman semua memiliki pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, mengerjakan soal yang telah aku berikan di link deskripsi di bawah ini. Terima kasih.